أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur mari selalu dan senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur alhamdulillah sampai siang hari ini Allah masih berikan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban salat zuhur secara berjamaah yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Selawat dan salam mari selalu kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Sebagai tausiah kultum zuhur pada kesempatan kali ini, kita akan coba mengulang-ulang dan mengkaji firman Allah dalam surah Ali Imran pada ayat ke-110 dan ayat ke-104. Pada ayat 110 Allah katakan, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam ayat ini secara tegas Allah telah menyampaikan kepada kita, umat Nabi Muhammad, umat yang mengaku sebagai umat Islam. Allah katakan, kuntum khaira ummatin. Engkau sekalian wahai umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Khaira ummatin. Sebaik-baik umat yang pernah Allah turunkan ke muka bumi. Namun demikian, cap umat terbaik ini baru bisa kita peroleh sebagai umat Nabi Muhammad ketika syarat yang ada dalam ayat kita laksanakan. Kenapa kita bisa disebut sebagai umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita baru bisa dikatakan sebagai umat terbaik apabila melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu juga yang Allah perintahkan dalam surah Ali Imran pada ayat ke-110, 104. Allah katakan, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dalam ayat ini secara tegas Allah katakan, dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang melaksanakan, yang mengajak kepada kebajikan, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah, melarang akan terjadinya perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun.
dan orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar inilah orang-orang yang masuk pada kelompok orang yang menang. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Terkait dengan hukum melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, menurut Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, kalau ada salah seorang di antara kita, dalam satu kelompok orang ada yang mewakili, mengingatkan yang lain, menasehati yang lain, mengajak kepada kebaikan, mencegah terjadinya kemungkaran. Kalau ada satu orang saja yang melakukan, maka lepaslah kewajiban orang yang lain dalam kelompok itu. Namun demikian, para ulama, para mufassir yang lain mengatakan hukum melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan, saling menasehati, ini adalah hukumnya fardu ain. Artinya kewajiban mengingatkan, menasehati, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kewajiban setiap individu kita. Tidak bisa diwakilkan kepada salah seorang di antara kita. Kenapa ulama ini mengatakan kewajiban sebagai fardu ain? Karena dalam akhir ayat Allah katakan wa ulaika humul muflihun. Dan mereka inilah orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, inilah kelompok orang-orang yang menang dan yang berhak untuk memperoleh kemenangan. Yang berhak untuk mencapai kesuksesan adalah hak kita semua dan bukan hak untuk orang-orang yang mewakili kita saja. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Inilah di antara ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Inilah di antara bentuk keutamaan bagi kita sebagai umat Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan, peduli dengan lingkungan, tidak memikirkan kesuksesan diri sendiri saja. Namun realitanya kalau kita saksikan, informasi terakhir, kita sama-sama mendengar berita di televisi, media sosial dan lain sebagainya, ternyata negara kita merupakan negara ranking nomor 1 di dunia sebagai pelaku judi online. Baru judi online, belum lagi judi-judi yang dilakukan secara manual di masyarakat kita. Ranking 1 di dunia, bahkan ranking 2 ke bawahnya jauh berlipat-lipat kecilnya dibandingkan kita. Kita jauh melonjak, terbesar di dunia. Belum lagi kemaksiatan, kemungkaran yang lain. Kita mendengar juga betapa tingginya angka LGBT yang ada di masyarakat kita. Belum lagi kita lihat narkoba. Belum lagi kita lihat bagaimana tawuran antar pelajar dan berbagai perbuatan kemungkaran, kemaksiatan lain yang mungkin terjadi di sekitar kita. Mungkin terjadi pada orang-orang yang ada dalam lingkungan kita, bahkan mungkin anak atau keponakan kita. Kalau ini benar-benar adanya, maka tidak pas lagi cap label umat terbaik bagi kita. Dan tidak itu saja. Dalam hadis Rasulullah SAW, kewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, lah beliau katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkumul munkaran falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rasul mengatakan, kalau ada di antara kamu melihat suatu kemungkaran, falyughayyiruhu biyadihi, maka hendaklah bisa mengubahnya, mencegahnya. Dengan apa dicegah? Dengan kekuasaannya,
dengan kemampuannya. Kalau seandainya dia tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah dengan tangannya, fabilisani, maka ubahlah dengan lidahnya, dinasehati, diingatkan. Dan kalaupun seandainya tidak mampu mengubahnya dengan lidahnya, fabiqalbi, maka dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman, dan itu bentuk serendah-rendahnya iman. Bagaimana bentuk mengubah dengan hati? Kita tidak meridhoi perbuatan maksiat, kemungkaran itu terjadi di lingkungan kita. Tidak mau kita ikut nimbrung, duduk bersama dengan pelaku kemaksiatan, pelaku kemungkaran yang ada di sekitar kita. Mungkin sangat familiar bagi kita bagaimana kemungkaran, kemaksiatan terjadi. Ada orang pertandingan sepak bola, langsung ditakok, langsung dipasang taruhan, barasiana manang, baramainyo, tadanga di mukuawa. Atau mungkin duduk kita di kedai. Tidak jarang bagi kita, ternyata murah saja bagi orang untuk bara nomor keluar kini. Wih, 26 kini. Ternyata itu sangat mudah. Sementara kita asik, kita sibuk, khusyuk kita di masjid, beribadah untuk meningkatkan pahala amalan ibadah kita. Tanpa kita sadari, ternyata anak kemenakan kita terlibat dalam kemungkaran-kemungkaran yang sangat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Apa akibatnya kalau seandainya kita tidak mempedulikan, mengabaikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengibaratkan bahwa bagaimana mengabaikan perintah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Beliau katakan, mathalul qaimu ala hududillahi wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah. Permisalan orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hukum Allah atas suatu peristiwa yang terjadi di lingkungannya, maka dia seperti perumpamaan orang yang menumpang dalam sebuah kapal yang besar. Dalam kapal yang besar itu akan ada nanti di antaranya orang yang akan menempati posisi di paling rendah, dek paling rendah dekat dengan lantai, dek nomor 2, nomor 3 sampai yang paling puncak, yang paling tinggi dari kapal besar tersebut. Kalaulah seandainya orang yang menumpang di posisi paling rendah, yang paling dekat dengan dasar kapal, dia ingin membutuhkan air, dia harus pergi ke lantai paling atas untuk mengambil air. Itu yang mesti dia lakukan. Kalaulah seandainya orang yang paling bawah ini berniat melobangi kapal dengan tujuan untuk mempermudah mengambil air yang dia butuhkan, karena air pas di bawah dia, dia lobangi kapal tanpa susah-susah, dia naik ke lantai atas, tidak mengganggu melewati orang-orang yang ada di lantai 2, 3 dan berikutnya, dia akan mudah mendapatkan air tersebut. Keinginannya akan terpenuhi, kebutuhannya akan terpenuhi, tetapi akibatnya kapal akan terlobangi, air akan masuk dan akan menenggelamkan seisi kapal. Tidak saja penumpang yang di lantai dasar saja yang akan tenggelam, semua penumpang seisi kapal itu, baik orang yang soleh, orang yang taat beragama, yang ada di posisi atas, posisi bawah, semuanya akan turut tenggelam, terbawa oleh air yang masuk gara-gara dilobangi oleh satu orang tadi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Dan ini pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dikatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassatan. Dan hendaklah kalian waspada, takutlah kalian akan suatu fitnah, suatu musibah, suatu bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim di antaramu saja. Musibah bencana ketika menimpa, dia akan datang ke semua orang yang ada dalam kelompok, dalam ada satu masyarakat tertentu.
Siapa yang berbuat zalim, dia akan diberikan azab hukuman oleh Allah. Orang-orang yang ada di sekitarnya yang membiarkan terjadinya kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan pun akan merasakan azab, musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, suatu kemestian bagi kita untuk kembali melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan di antara kita, yang tentunya dengan hikmah dan penuh kebijaksanaan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.